Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Fitri Haryani. Kita mau ngebahas, kita masih ngebahas, mereview hal-hal yang berkaitan dengan, perlengkapan new normal. Jadi, untuk yang kali ini aku mau mereview, salah satu, face shield yang ini sempat dipakai juga oleh beberapa orang dan ini biasanya anak-anak juga, memakai ini ya, karena ini memang persiapan yang sangat bagus ketika anak-anak mau sekolah di era new normal ini. Apakah itu? Tara! Ya, kita punya topi face shield, lucu kan? Pink gitu karena kebetulan ini punya anakku yang perempuan, dia pink. Cara pakainya gimana? Cara pakainya gini. Lucu kan? Cantik kan? Oke, ya. Jadi, review face shield gini, kenapa aku membelikan anakku face shield yang seperti ini? Karena memang di era new normal ini, anak-anak kan sudah harus sekolah lagi. Anak-anak sudah harus sekolah lagi dan juga eh, anak-anak harus tetap menggunakan protokol COVID, tetap harus menggunakan pengaman yang harus menutup mulut, hidung, dan juga mata. Tapi kalau untuk anak-anak usia TK, SD, itu kan bagaimana misalnya dia bisa punya pengaman, tapi yang dianya nyaman gitu. Karena kebayang nggak sih kalau misalnya ya anak-anak kita memakai uh, masker, misalnya, saya kasih contoh ya, anak-anak kita memakai masker, ya, sorry. Anak-anak kita memakai masker selama kurang lebih 2 sampai 3 jam. Kebayang nggak? Misalnya ketika mereka harus ngobrol sama teman-temannya, mereka harus bermain, ini pasti sesak. Dan yang namanya anak-anak pasti nggak akan nyaman dia untuk memakai masker selama berjam-jam gitu. Jangankan anak-anak kita aja kadang-kadang kurang nyaman gitu kan memakai masker ini. Nah, salah satu solusinya selain yang face shield yang di edisi sebelumnya, ini kalau menurut aku cukup membantu ya untuk anak-anak karena sisi kirinya, sisi kanannya, bawahnya, dia lumayan aman kalau buat anak-anak. Nah, jadi anak-anak juga tetap bisa bernafas, dia nyaman, mau ngomong, mau main, mau mau beraktivitas belajar di kelasnya gitu. Ini bisa dipakai dengan nyaman sama anak-anak. Nah, ini nih sebenarnya face shieldnya ini kalau di pasaran dijualnya ini face shield yang ukuran anak-anak. Cuma mungkin karena kepala perempuan biasanya lebih kecil ya. Jadi face shieldnya ini tuh apa namanya sangat-sangat bisa dipakai untuk anak-anak. Ini untuk anak yang usia TK dan SD dan juga bisa dipakai untuk kita-kita yang kepalanya mungkin kecil gitu ya. Jadi bisa dipakai. Nah, reviewnya adalah ketika ini nyaman, tapi kalau kita nanti kalau beli topi face shieldnya itu dia sangat-sangat terlalu aku punya yang besar banget gitu ya, yang besar banget yang ukurannya ini ininya nikahnya itu sampai ke bawah gitu. Nah, itu memang akhirnya berembun gitu ya, berembun gitu ketika kita bernafas, ketika kita itu lama-lama berembun gitu. Nah, tapi kalau face shieldnya ukurannya segini, kita masih ada hawa di sini, masih ada udara yang apa yang masuk tapi tidak tidak apa namanya tidak terlalu banyak udara yang bisa masuk dari luar ya. Nah, ini juga apa namanya tidak akan menimbulkan uh, embun di mika yang ada di kopi facet ini. Ini aman banget dan anak-anak suka karena biasanya banyak sekali yang jual ada yang warna-warni pink seperti ini, ada yang modelnya itu apa ada corak-corak, ada motif-motif gitu ya. Nah, terus sebenarnya ada lagi topi facet yang buat anak-anak cowok itu yang modelnya topi cap biasa, tapi kemudian dikasih uh, kaca facet seperti ini, mika facet seperti ini, plastik facet seperti ini. Nah, kalau untuk yang seperti itu sebenarnya banyak beragam pilihan. Kalian bisa klik online shop manapun, aku nggak akan merekomendasikan manapun ya. Silakan kalian cari aja yang kira-kira aman. Ada beberapa yang misalnya ininya bisa bisa di apa bisa dibuka
buka buat jadi topi aja kalau nanti kita tidak membutuhkan misalnya ya, atau yang nyambung seperti yang aku punya ini nyambung gitu ya. Dia nyambung karena langsung dijahit, dijahit langsung ke apa ke mika topinya. Sebenarnya sih kalau mengenai kualitas itu tergantung pilihannya kalian ya kalau kualitas gitu. Tapi usahakan kalau mau pakai mau kasih anak-anak kita yang seperti ini, nanti cari yang kira-kira anak-anak nyaman, ukuran kepalanya nyaman. Jadi dia nggak akan eh, apa melorot kayak atau kebesaran atau kekecilan itu bakal bikin mereka nggak nyaman. Nah, untuk perawatannya sebenarnya sama kayak face shield yang di apa YouTube aku sebelumnya. Jadi ini pasti kotor, apalagi misalnya ya anak-anak kan pegang pasti pasti kotor gitu. Jadi tetap pakai hand sanitizer ya, pakai hand sanitizer, kita semprot ya. Jadi kalau nanti anak-anak pulang sekolah, mau sekolah, itu selalu kita semprot ya. Nah, sebenarnya kalau aku tuh kalau nggak kotor-kotor banget, kalau nggak banget kotornya topinya, aku tuh nggak pernah aku cuci. Jadi modelnya kalau itu ya di ini kan, jadi biasanya tuh aku pakai ini hand sanitizer buat di dalamnya itu buat ngilangin itu aku jemur gitu, di terik sinar matahari. Nah untuk ini kayak biasa pakai tisu atau lap kain yang lembut banget ya, yang lembut banget gitu. Nah itu dilap aja. Gitu. Jadi kenapa harus pakai hand sanitizer kan di video yang sebelumnya aku udah ngejelasin bahwa karena fungsinya topi face shield ini adalah untuk melindungi kita ataupun anak-anak kita dari penularan COVID gitu ya, semasa dia sekolah atau dia kemana-mana, itu ya usahakan cara merawatnya adalah bagaimana si face shield topi ini itu benar-benar steril ya. Sekali lagi kalau aku tidak menyarankan untuk pakai air disinfektan karena banyak sekali air disinfektan itu yang terlalu apa ya, terlalu kuat aromanya menyengat gitu. Jadi kalau di rumah aku pakai air disinfektan itu biasanya aku pakai buat semprot pintu, semprot barang-barang yang kira-kira tidak bersentuhan dengan makanan kita, tidak bersentuhan dengan wajah kita, tidak bersentuhan dengan kulit kita. Jadi kalau yang harus bersentuhan dengan wajah, dengan makanan gitu ya, media-medianya itu dibersihkannya dengan hand sanitizer saja gitu. Nah, jangan lupa ini perawatannya ini harus selalu kita lakukan setiap anak-anak kita mau berangkat maupun eh, mau berangkat sekolah ataupun setelah pulang dari sekolah. Jadi topi face yang kita punya itu tetap aman, tetap nyaman dipakai oleh anak-anak dan juga anak-anak juga senang. Jadi nanti belajarnya, walaupun dia nggak pakai masker, insya Allah dengan adanya face yang seperti ini, apapun ya, apapun jenisnya, aku uh, tidak disupport ataupun tidak di endorse oleh siapapun. Jadi ini cuma mau mereview soal topi face shieldnya seperti apa dan kemudian cara perawatannya seperti apa. Karena kita pengen topi face shield ini akan menjadi pengaman buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Jangan sampai face shield ini nanti kalau tidak dirawat dengan baik akan menjadi sampah yang berserakan di mana-mana. Jadi jangan lupa rawatlah selalu alat pengaman, perangkat pengaman untuk anak-anak kita, untuk kita, face shield ataupun topi face shield ataupun masker itu selalu dirawat dengan baik, selalu disteril dengan baik agar ini tetap menjadi pengaman yang benar-benar aman dan nyaman untuk kita dan keluarga. Oke, tetap sehat, tetap selamat. Jangan lupa mengkonsumsi vitamin dan jaga keluarga kita. Oke?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.